Yuni Sri Rahayu, 41, tidak menyangka dengan perolehan suaranya pada pemilu 2024. Yuni merupakan pekerja rumah tangga, PRT, yang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Buruh. Di daerah pemilihan, Dapil, Jakarta 7, ibu 4 anak itu memperoleh 20.736 suara. Data itu berdasarkan real count KPU hingga Selasa, 20 Februari 2024, pukul 18 WIB, di mana suara yang masuk mencapai 37,81% atau 1.172 dari 3.100 TPS. Di antara 10 caleg Partai Buruh di Dapil Jakarta 7, Yuni menempati urutan keempat. Melebihi ekspektasi, nggak nyangka. Nggak nyangka saja gitu bisa dapat suara sebanyak itu, kata Yuni saat diwawancarai di kediamannya di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024. Yuni berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya. Hanya saja, ia tak mau jemawa dan memilih menunggu hingga real count KPU mencapai 100%. Cuma aku terima kasih saja sih sama teman-teman, kawan-kawan yang sudah milih aku. Tapi untuk kedepannya kita lihat saja suara nanti yang realnya, ujar dia. Kalau sekarang kan penghitungannya baru sementara. Jadi kita masih menerka-nerka. Kalau nanti sudah pasti, baru deh ketahuan suara aku berapa, tambahnya. Sejak awal maju sebagai caleg DPRD DKI, ia mengaku tidak pernah menargetkan jumlah suara yang akan didapat. Justru malah aku dapat suara segini, wah, kok banyak juga ya. Alhamdulillah sih, makasih banget masih ada orang yang percaya dengan saya. Di luar kan ada baik buruknya juga kan. Tapi kalau misalkan saya dikasih kesempatan, insya Allah saya gunakan sebaik mungkin, ucap Yuni. Yuni sebelumnya hanya mengeluarkan uang sebesar 2,5 juta rupiah untuk modal kampanyenya. Uang itu digunakan untuk membuat alat peraga kampanye, APK, seperti poster, stiker, gantungan kunci, dan kalender. Ya pokoknya kalau dari awal, misal kayak APK saja, itu nggak sampai 2 juta rupiah, cuma kalau sama tes seperti itu bisa sampai sekitar 2,5 juta rupiah, kata Yuni, Kamis, 1 Februari 2024. Yuni mengaku mendapatkan modal untuk membuat APK dengan menyisihkan sedikit gajinya sebagai PRT. Yuni pun mengibaratkan dirinya sebagai caleg duafa, lantaran tidak memiliki modal besar untuk berkampanye. Kalau saya sendiri dari Partai Buruh kan kita bilangnya caleg duafa ya, yang istilahnya nggak punya modal. Walaupun punya modal istilahnya dari pribadi sendiri, sebisa kita. Saya menyiasatinya dari upah saya sedikit demi sedikit, ungkap dia. Dengan maju sebagai caleg, Yuni mengaku ingin memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU PPRT. Ya memang saat ini kan kita sedang memperjuangkan RUU PPRT yang sudah 20 tahun masih juga gak ada kabar yang buat kita para PRT. Itulah yang membuat saya mau nggak mau, siap nggak siap, ya sudah saya mau jadi caleg, kata Yuni. Menurut Yuni, saat ini para PRT hanya dilindungi oleh Undang-Undang, UU, Ketenagakerjaan dan hal itu dinilai belum cukup. Ketika kita punya masalah, UU Ketenagakerjaan belum cukup untuk melindungi PRT, ujar dia. Di sisi lain, ia menilai RUU PPRT dapat memberikan perlindungan lebih kepada PRT saat mengalami masalah dengan pemberi kerja atau majikannya. Itu yang mengatur di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban para PRT dan pemberi kerja. Di situ banyak diatur tentang jam kerja, jaminan sosial, perlindungan PRT kalau menghadapi problem dari majikan atau pemberi kerja. Mengatur juga PRT yang dipekerjakan secara langsung oleh majikan atau yayasan, ungkap Yuni. Jadi semuanya mengatur benar-benar khusus tentang PRT. Karena UU yang sekarang, UU Ketenagakerjaan, di situ kan hanya mengatur pemberi kerjanya itu pengusaha, bukan pemberi kerja, majikan, imbuh dia.